Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan tentang aspek fisik, kimia, dan karbon damar mata kucing. CPMK pada mata kuliah ini, ekologi repong damar, adalah mahasiswa dapat mengetahui tentang definisi repong damar, struktur dan fungsi repong damar, dan juga mengetahui bagaimana proses terbentuk repong damar. Adapun sub CPMK adalah mahasiswa dapat menjelaskan mengenai aspek fisika, kimia, karbon, repong damar. Kita akan bahas tentang aspek fisik, aspek kimia, kemudian aspek karbon di dalam pembahasan ini. Aspek fisik, sifat fisik dan mekanis kayu damar mata kucing bekas sadapan bertujuan untuk memanfaatkan kayu bekas sadapan yang sudah tidak produktif lagi. Aspek fisik. Ini karena data terpaksa saya baca dulu. Karena apa? Karena kalau data tidak dibaca, ini khawatirnya akan terjadi kesalahan. Seperti rata-rata berat jenis kering darah kayu bekas sadapan adalah sebesar 0,521 dan kayu yang tidak disadap itu 0,522. Rata-rata keteguhan lentur maksimum MOR kayu bekas sadapan adalah 409,59 kg per cm kubik dan yang tidak disadap sebesar 537,69 kg per cm persegi. Rata-rata modulus elastisitas MOE yang disadap sebesar 62.820 kg per cm persegi. Sedangkan kayu yang tidak disadap sebesar 106.869 kg per cm persegi. Ini merupakan data yang menunjukkan bahwa dengan adanya disadap dan tidak disadap itu ada perbedaan. Mulai dari berat jenis, keteguhan, modulus elastisitas. Ini kalau tidak disadap, ini lebih tinggi daripada yang disadap. Kenapa lebih tinggi? Karena memang dengan disadap itu kekuatan pada kayu itu akan berkurang. Tetapi karena lebih menguntungkan dengan adanya sadapan itu, maka kemudian damar mata kucing disadap. Sehingga kalau sudah disadap bertahun-tahun, ya jelas akan berkurang kualitas kayunya. Berbeda dengan kalau tidak disadap. Kalau tidak disadap itu masih ada saluran resinnya, masih ada resinnya, masih ada damarnya, sehingga tidak mengurangi kekuatan dari kayu itu, kualitas dari kayu itu. Kita mengetahui bahwa kayu damar mata kucing itu yang disadap maupun yang tidak disadap itu tetap merupakan kayu yang baik. Bisa untuk bahan konstruksi ringan, kemudian bisa untuk mebel, bisa untuk membuat peti, bisa untuk membuat peti kemas, kemudian kerajinan, kemudian vinir untuk membuat plywood, dan juga papan partikel ini juga bisa digunakan. Artinya bukan hanya untuk konstruksi berat, tapi konstruksi ringan. Adapun karakteristik fisika kimia damar dianalisis dalam kadar bahan tidak larut dalam toluena, titik lunak, kadar abu, kemudian bilangan asam ini juga diamati. Kita mengetahui bahwa damar umumnya bersifat rapuh. Kenapa bersifat rapuh? Ya karena mudah pecah juga. Itu maka bersifat rapuh. Dan melekat pada kalau pada suhu kamar itu akan sangat lengket gitu. Adapun titik lelehnya itu bukan 100 derajat Celcius tapi 95 derajat Celcius sampai dengan 110 derajat Celcius.
Jadi tidak di tidak mesti di 100 derajat Celcius, kadang-kadang 95 derajat Celcius sudah leleh. Dan damar itu mudah larut dalam dalam toluena, benzena, kloroform itu mudah larut. Tapi sukar larut di dalam karbon disulfida, kemudian eter, kerosin, larutan alkalis ini sukar larutnya. Ini sifat kimia dari karbon seperti itu. Kemudian juga damar itu tidak mudah tidak tahan terhadap panas. Jadi kalau panas maka akan mudah meleleh. Sifat fisiknya itu akan berubah. Begitu juga dari warnanya juga akan berubah itu dengan adanya pemanasan. Kalau disimpan itu nggak bisa lama. Apalagi tempat yang tidak ada sirkulasi udaranya kurang baik itu tidak bisa disimpan lama. Nah, ini bisa dilihat pada tabel yang Anda bisa melihat pada buku. Kemudian sifat umum dari damar mata kucing itu yang tadi sudah saya jelaskan, di antaranya adalah rapuh, mudah pecah, dan melekat. Kemudian warna juga mudah berubah, tidak tahan oleh panas. Titik didih itu berkisar antara 90 sampai 110 derajat Celcius. Dan nilai asam berbeda sesuai jenis ukuran butir damarnya. Dan mudah larut di larutan tertentu dan tidak larut di larutan tertentu. Di antaranya tadi sudah saya jelaskan, antara lain adalah mudah larut dalam toluena, kemudian tidak larut dalam eter. Adapun sifat fisika dari damar mata kucing ini bisa dilihat pada tabel yang Anda bisa melihat pada buku Pong Damar. Kemudian masih aspek kimia, yaitu bahwa pengujian dengan spektrum inframerah dari sampel mentah menunjukkan bahwa terdapat beberapa gugus fungsi dari damar mata kucing, antara lain ada alkil, karbonil, vinil, dan hidroksil. Ini merupakan hasil pengujian dengan menggunakan spektrum inframerah. Adapun identifikasi dengan pirolisis GC-MS ini menunjukkan bahwa damar mengandung paling sedikit 67 senyawa. Senyawa kimia tersebut terbagi dalam 4 golongan. Jadi ada 4 golongan, hidrokarbon tetrasiklik, pentasiklik, senyawa C15, dan golongan lain. Ini yang bisa Anda temukan dalam buku. Ini adalah gambar tentang alat-alat yang digunakan seperti spektrum inframerah, gambarnya seperti itu. Kemudian pirolisis GC-MS itu seperti itu. Ini bisa dilihat pada gambar tersebut. Damar juga bisa digunakan sebagai weighting agent dalam minuman berbentuk emulsi. Juga bisa menjadi gum resin. Pemakaian damar dalam emulsi dapat meminimumkan perbedaan densitas droplet dan fase air sehingga tidak terjadi pemisahan antara air dan fase minyak. Ini bisa dilihat pada tabel dalam buku rantai kimia damar. Bisa dilihat. Senyawa yang terkandung di dalam damar mata kucing itu terbagi dalam 3 kelompok utama, yaitu ester resin, asam resin, dan resen. Ester itu di dalam resin yang dihasilkan dari asam-asam aromatik, misalnya ada asam benzoat, asam sinamat, serta dapat pula berasal dari alkohol resin yang terdiri dari resinol dan resinotanol. Ini
ester. Kemudian asam resin ini merupakan senyawa kompleks yang mengandung satu atau lebih gugusan hidroksil. Kemudian resin ini adalah senyawa yang mengandung oksigen, tidak bereaksi dengan basa dan merupakan alkohol ester. Ini mengenai unsur kimia damar mata kucing, ini bisa dilihat pada tabel. Kemudian yang ketiganya adalah tentang aspek karbon, tadi aspek fisika dan kimia, sedangkan yang ketiganya adalah aspek karbon. Kita mengetahui bahwa tegakan damar mata kucing itu mampu untuk menyerap karbon, di mana ini juga untuk mengurangi efek gas rumah kaca. Kita mengetahui bahwa potensi penyerapan karbon pada tegakan damar mata kucing ini baik di Pekon Kemala, Gunung Kemala maupun Pamungan ini sangat besar, yaitu 249,72 ton per hektar, ini biomasa total, kemudian dan juga 124,86 ton per hektar. Ini tentang penyerapan karbon yang tersimpan di dalam biomasa. Ekosistem daratan itu memiliki 3 faktor yang mempengaruhi, ini menurut Airiah 2007, besarnya penyerapan karbon itu dipengaruhi oleh 3 faktor, antara lain adalah vegetasi, kondisi tempat, dan pengelolaan. Bagaimana komposisi jenisnya, strukturnya, umur tanamannya. Kalau sudah terlalu tua ya baiknya memang ditebang. Kalau sudah terlalu tua karena sudah tidak produktif lagi. Kemudian kondisi tempat, variasi iklim, tanah, adanya gangguan alam, misalnya kebakaran hutan, ini juga akan mempengaruhi tentang penyerapan karbon. Karena memang karbon banyak yang dibakar, yang terbakar. Kemudian pengelolaan ini juga merupakan faktor yang menentukan tentang besarnya penyerapan karbon. Jadi alih guna misalnya tadinya berupa pohon kemudian dirubah menjadi vegetasi lain, itu akan sangat berpengaruh terhadap penyerapan karbon. Yang diinventarisir dari penyerapan karbon itu adalah biomasa yang ada di atas permukaan tanah, kemudian yang di bawah permukaan tanah, karbon organik tanah, kemudian bahan organik yang sudah mati di permukaan tanah, itu akan menjadi penghitungan. Jadi penghitungan jumlah biomasa yang ada di dalam ropong damar tersebut. Pemanenan kayu merupakan penyebab utama penurunan jumlah stok karbon yang diserap oleh hutan, di mana karbon yang ditinggalkan di dalam tegakan terdapat di bawah permukaan tanah, tegakan tinggal, semai, tumbuhan bawah, dan limbah. Kegiatan pemanenan kayu itu akan mempengaruhi tentang berapa jumlah karbon yang terserap di dalamnya. Kalau tidak ada penghitungan itu, maka ya habis semuanya. Seperti misalnya dengan adanya pemanenan itu kayunya di bawah semua. Kalau kayunya di bawah semua, ya habis. Nggak ada penyerapan karbon di dalamnya. Aktivitas pemanenan kayu ini juga sangat berperan dalam menurunkan cadangan karbon di atas permukaan tanah sebesar 50%. Adapun cadangan karbon yang hilang itu dapat dikurangi dengan melaksanakan teknik pemanenan berdampak rendah. Seperti kalau panen ya jangan semua diangkut keluar. Kalau semua diangkut keluar habis karbonnya. Karbon yang terserap itu habis. Kenapa? Karena di tanah tersebut tidak disisakan biomasa yang ada. Misalnya kalau tunggakan nggak usah sampai tunggakannya kemudian tonggaknya dihabiskan, dibawa perhiasan, kemudian sersa-sersa dibersihkan. Nah, itu namanya menghabiskan semua. Jadi teknik pemanenan yang
yang berdampak rendah itu diantaranya adalah kalau memanen jangan semuanya dihabiskan, tetapi ada yang di lahan tersebut. Barangkali itu dulu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.